Shalom teman-teman, kita bersyukur pada Tuhan karena atas kasih setianya kita masih boleh ada sampai hari ini. Kita akan memulaikan ibadah kita walaupun secara online, tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita teman-teman. Untuk itu, kita angkat satu pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Disilakan. Ya, salam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersyukur pada sore hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah walaupun sudah
sekitar 6 bulan lebih kita melaksanakan ibadah online, tetapi tidak mengurangi rasa cinta kasih kita akan ibadah pribadi kita kepada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini adik-adik. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena hadirat Tuhan yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Walaupun sebagian besar kegiatan kami laksanakan di rumah kami masing-masing karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kami percaya tidak akan menurunkan iman kami kepadamu untuk selalu mencari Engkau lewat ibadah-ibadah pribadi kami dan ibadah-ibadah persekutuan seperti yang kami laksanakan pada saat ini. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami semua ketika masa corona ini. Kami begitu kuat oleh karena firman yang Engkau selalu sampaikan kepada kami, baik lewat ibadah-ibadah keluarga dan ibadah-ibadah remaja serta ibadah-ibadah lainnya. Percayalah kami ya Tuhan, bahwa Engkau akan berfirman kepada kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Ya luar biasa. Kita semua percaya bahwa walaupun dalam masa pandemi, kita sama-sama bersuka cita, tidak mengurangi rasa semangat kita, rasa sukacita kita untuk tetap bersama-sama melaksanakan seluruh kegiatan, dan kita berikan waktu kita sejenak pada sore hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan ibadah remaja pada sore hari ini terambil dalam Roma 12 itu di Perjanjian Baru. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya, Kanover baca. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Yaitu ada 3 ayat adik-adik pada sore hari ini yang menjadi renungan kita di tengah-tengah ya kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Dan tema kita pada sore hari ini ya Kanover kasih judul karunia. Ya di beberapa ya tempat ada orang suka menamakan anaknya karunia. Bahkan ada yang menyambung dengan karunia Natal. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak remaja dan sebagai manusia pada umumnya, ya tentulah kita ya mempunyai karunia masing-masing. Ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia orang per orang, itu ada maksud dan kehendak Tuhan melalui ciptaannya dari orang per orang. Semua orang dirancang atau diciptakan Tuhan, ya tentunya dengan tujuan baik. Ya, tidak ada Tuhan menciptakan
ya manusia dengan tujuan jahat, ya. Cuma manusia sendiri yang selalu menyelewengkan tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia. Ya, dan Kanover yakin bahwa masing-masing kita yang hadir pada sore hari ini sudah Tuhan berikan karunia dalam kehidupan kita. Ya, cuma untuk menggali karunia itu, ya kita akan mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Who am I kalau dalam bahasa Inggris, ya. Ya, ada satu contoh seorang anak yang nama Jordi. Dia saat ini berumur 19 tahun. Ya. Ini sebuah kisah nyata dari seorang pemuda yang berumur 19 tahun. Ya, di mana masa-masa kecilnya dari lahir, ya dia lahir dengan ada ya di bagian matanya kurang sempurna, ya. Kalau dalam istilah kedokteran, Jordi mengidap penyakit low vision. Ya. Dan menurut informasi bahwa penyakit low vision ini adalah penyakit yang sangat langka, ya. Ya, menurut kesaksian Jordi, ya ada saraf di mata yang mengganggu sehingga ia tidak bisa melihat dengan sempurna. Itu dari kecil. Ya, bahkan sudah beberapa dokter yang digunakan untuk menyembuhkan, ya hasilnya juga begitu-begitu saja. Ya, namun adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupannya bahkan di usia yang kedua tahun, ya karena keadaan fisiknya, mungkin pengaruh mata dan juga fisik yang lain, ya dokter menvonis dia akan hidup 6 bulan lagi. Ya. Tetapi bersyukur Jordi berada di keluarga yang takut akan Tuhan dan kedua orang tuanya selalu ya menyerahkan anak Jordi ke dalam tangan Tuhan dan Tuhanlah yang bernubuat. Ya. Tuhanlah yang membentuk Jordi yang pada akhirnya ia sehat kembali. Ya, namun dalam perjalanan kehidupannya, ya Jordi kurang beruntung dalam ya menjalani kehidupan sebagai anak-anak karena dia selalu menjadi bahan bulian dari teman-temannya. Ya, bahkan guru-guru pun dari kelas 1 sampai kelas 4, ya ketika anak-anak lain, karena kebetulan dia bersekolah di sekolah Kristen, ketika anak-anak lain diberi kesempatan untuk selalu pimpin doa, ya dia selalu dilewati. Maksudnya tidak diberi kesempatan mungkin ya karena dianggap dia tidak mampu. Dan nilainya pun ya begitu-begitu saja, tidak tinggi, tidak rendah. Ya, namun setelah masuk kelas 5, Jordi bersaksi bahwa di situ dia mulai ya mengenal dirinya sendiri. Dia berusaha ya belajar, bahkan singkat cerita di ujian akhir pada kelas 6 dia mendapatkan nilai yang tertinggi. Ya guru-gurunya juga heran. Karena itu ada motivasi dalam dirinya untuk ya memberi semangat dirinya sendiri untuk ya belajar dengan semangat dan kuat. Dan penyakit mata itu sampai sekarang masih ya menghalangi karirnya ya selanjutnya di SMP dan SMA. Ya. Dia juga ya mendapat ya bulian, tapi tidak seperti waktu di sekolah dasar. Ya, apa yang terjadi dengan kehidupan Jordi saat ini adik-adik? Ya, saat ini dia menjadi seorang digital marketers ya, atau ya pengusaha di bidang online. Dia menjadi ya mentor dari beberapa ya produk. Kalau kita mau belajar tentang ya bisnis online, maka Jordi lah yang ya bisa membimbing kita. Ya. Yang Kanover mau katakan bahwa ya walaupun dengan keterbatasan kita, ingat adik-adik, walaupun dalam keterbatasan kita, ya Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk kita. Kita lahir dengan kosong,
Ya, dengan telanjang kita keluar dari kandungan mama, yaitu Tuhan yang akan bentuk kita. Ya. Tapi ingat adik-adik, ya, kita harus menghargai karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Ya. Ada 4 karunia yang diberikan kepada kita. Yang pertama bernubuat, melayani, mengajar, dan menasihati. Ya, ini semua adalah karunia atau talenta-talenta yang diberikan Tuhan sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Tentulah dalam kehidupan sehari-hari, keempat karunia ini, ya adik-adik sudah selalu lakukan. Ya bernubuat ini, ya menubuatkan sesuatu tapi yang tujuannya baik. Ya. Jangan mengumpat orang, ya, tetapi ya berikanlah ya nubuatan kepada seseorang. Ya kalau mungkin ya sejenis sumpah, ya berikan sumpah yang ya. Kalau bisa besok kau jadi dokter, ya. Jangan sumpah-sumpah yang membuat orang lain ya rugi, ya. Sumpah temanmu kalau dia berbuat tidak baik sama kau, ya sumpahi dia, bilang besok-besok kau akan berbuat baik kepada orang lain. Itu sumpah yang bagus. Ya. Kemudian melayani di mana saja adik-adik berada, ya kita selalu ya melaksanakan pelayanan, melayani orang lain, ya, melayani Tuhan lewat pelayanan kita kepada sesama manusia. Ya mengajar ini bukan cuma pendeta, guru, ya. Adik-adik tidak sadar juga biasa sudah mengajar temannya. Kalau ada teman yang mengalami kesulitan belajar, misalnya matematika, orang yang cerdas di bidang matematika, ya baiklah dia mengajar, ya. Dia bimbing teman-temannya, dia ajar, kemudian hal-hal lain, ya jangan saling ya, membiarkan antara teman yang satu dengan yang lain. Kemudian ya menasihati, ya apalagi kalau ada close friend, ya di situ biasa ada ya saling menasihati. Ya karena Kanover yakin semua ya adik-adik, semua kita yang hidup di dunia ini pastilah punya banyak persoalan. Ya kepada teman kita boleh ceritakan, ya tetapi yang sangat ya yang sangat spesifik, yang rahasia jangan juga dinasihatkan, karena kadangkala teman juga yang kita jadikan curhat, ya tidak sepenuhnya dia memegang rahasia kita. Ya kapan terjadi hal-hal yang membuat dia marah kepada kita, maka hal itu akan dia ceritakan kepada orang lain. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ya Kanover harapkan ya kita harus selalu menjaga rahasia dari orang-orang yang curhat kepada kita. Di dalam bacaan Roma ayat 12 sampai 6, ayat 12 pasal 12 ayat 6 sampai 8 ini, ya, kita diharapkan, kita diajak untuk ya memberikan karunia kita sebagai anak-anak remaja Kristen. Ya, wakil Tuhan di remaja. Jadi di mana saja berada, ya tetaplah ya melakukan ya karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Yakinlah bahwa dengan berbuat hal-hal yang diinginkan Tuhan kepada kita, ya pastilah Tuhan akan selalu menjaga kita semua dan memberi kepada kita apa yang kita inginkan. Tapi keinginan yang baik. Ya, serahkan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan, adik-adik. Dan terutama berdamai dengan diri sendiri, ya. Ini kadang biasa ya kita selalu menyalahkan diri kita sendiri, ya adik-adik. Sadarlah bahwa diri kita adalah milik Tuhan. Ya kita harus berdamai dengan diri kita. Ya berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan kepada orang lain.
Ingat bahwa andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Dan yang paling penting, seberapa besar persoalan yang kita hadapi, ya Tuhan tetap mengasihi kita. Yang mengakhiri firman pada sore hari ini, biarlah adik-adik selalu menghargai karunia yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Amin. Ya, adik-adik mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Kami yakini bahwa dalam kehidupan kami, atas karunia yang Engkau berikan kepada kami senantiasa akan menjalankan karunia itu, akan menghargai karunia itu buat kepentingan orang lain dan diri kami, sesuai dengan firman yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau akan selalu menjaga anak-anak-Mu dalam sistem belajar yang berubah dari sekolah, belajar di rumah, online, maupun daring dan luring. Kami percaya bahwa pengetahuan itu datangnya dari Tuhan, dan biarlah tanpa didampingi secara fisik oleh guru-guru kami, walaupun lewat media online dan tugas-tugas yang diberikan, kami tetap senantiasa akan mengerjakan tugas dan belajar sesuai dengan kemampuan kami, dan kami akan bertanggung jawab, serta para guru-guru yang menilai kami akan memberikan penilaian yang baik kepada kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan tetap sertai anak-anak-Mu, anak-anak remaja, orang-orang tua kami, yang tetap senantiasa mendampingi kami dalam kehidupan. Biarlah seluruh keluarga-keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, akan selalu mengasihi anak-anak ini ya Tuhan dalam masa remaja mereka. Biarlah mama dan papa akan selalu memberikan kasih sayang kepada kami, dan selalu memberi nasihat kepada kami sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak remaja. Kami percaya Tuhan senantiasa melindungi kami sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Apalagi dalam masa sekarang, dalam masa pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan menjaga kami semua. Berkati kehidupan kami, ampuni kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Kanover. Demikian ibadah kita pada hari ini. Semoga firman yang telah kita dengar bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti ibadah ini. Shalom dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya.